kali kena senjata. Ini kena senjata punya buktinya mana? Ini. Iya, Nah, iya. ini buktinya ini. Ini Pak. Kena senjata. Berarti ini yang masih asli. Masih asli pakai masih asli. Oke. Nanti saya akan mencoba gini Pak. Kami punya pola pikir mengapa tidak dari penyemaian harus kita semprot dulu. Tujuan penyemaian itu supaya mengendalikan sendep ini, penyakit-penyakit yang lain. Ini pola pikir saya Pak, harus kita diubah sehingga sendep yang tadinya mau makan ini akan terbendung oleh pupuk ekofarming tersebut Pak. Syukur-syukur dikasih obat dulu, obat racun itu ya, semprot dulu tanahnya pakai obat, diberikan jeda waktu 5 hari, setelah 5 hari baru disemprot ekofarming. Tujuan jeda 5 hari supaya mati dulu, hilang ya, tercampur oleh tanah dan air racun itu Pak. Racun membunuh ya ini, teklik ini Pak ya. Waktu sing kena senjata ya. Yang kena sembab. Makanya kita lupa bahwa ini dari semaian dulu akan muncul penyakit Pak. Makanya salah satu kalau mau dikasih obat racun dulu, apa namanya Pak? Lu pembunuh itu, teklik apa itu? Segala kotoran, obat apa namanya? Gas, itu semprot dulu jebret, semaian kita, turun dimulai Kak. Jeda 5 hari, 7 hari, baru sempat ekofarming. Kenapa harus pakai ekofarming? Karena dasarnya benar Pak, hasil riset 8 tahun di ITB Bandung, bahwa pupuk ekofarming itu di atas rata-rata subur. Tujuan ekofarming itu satu, pH-nya 0,7,05, berarti untuk menyuburkan tanah Pak ya, menyuburkan tanah petani. Kedua, itu kalsiumnya 16 kali lipat, berarti tanah ini, pohon ini kuat Pak, tidak akan roboh karena akarnya panjang. Nanti akarnya panjang nih Pak, ini salah satu. Nah, kedua, unsur haranya lebih banyak, apalagi difermentasi, dikocok pakai air, tapi jangan pakai air ledeng, air sawah, air sungai, air sumur. Pengaruh Pak kalau pakai air ledeng. Mati Pak bakterinya karena ada kaporit. Iya. Ya, itu nggak boleh. Makanya semakin lama difermentasi, semakin baik, semakin banyak bakterinya. Nah, obat pupuk ini ekofarming, mana ekofarmingnya? Tapi disebutin aja sih. Nah, kok. Yuk, saya jelaskan ke Bapak. Ini lihat, ini nih pH-nya 7,05 Pak. Bapak harus jelas ya. Tuh, pH-nya ya. Tuh Pak Jo. pH-nya ini semua ada terukur di sini vitaminnya. Ya, ini jelas Pak. Kenapa PTBS itu disetujui oleh Kementerian Pertanian? Karena sudah uji coba 8 tahun. Ya, testimoninya juga di Subang, tempat penyemaian itu. Nah, sehingga disetujui oleh Menteri Pertanian. Inilah bentuknya. Nah, dari pemerintah, presiden semua itu menjelaskan silahkan pakai pupuk ini kepada masyarakat. Dianjurkan Pak, ya. Pupuk semua banyak, pupuk semua baik. Insya Allah ini bisa lebih baik di atas rata-rata dari pupuk lain. Nah, itu salah satunya teori cerita senjat. Makanya kita beli pemikiran dari awal, semprot dulu ya. Nah, tujuan ekofarming bisa pakai ini Pak, ini bukan membunuh penyakit, mencegah penyakit supaya dia begitu datang kembali lagi, tapi penyuburannya lebih cepat sehingga bergerak dengan penyakitnya mungkin masih jauh, dia sudah tinggi, datang bau ini jauh lagi. Itu Pak tujuannya. Nah, disinilah manfaat ekofarming, sehingga kenapa tidak roboh? Karena akarnya banyak dan bersih Pak ya. Nah, nanti kita tes uji selama 1 bulan itu berapa sih tingginya. Nanti kita ukur Pak, tinggi ini 1 bulan, nanti tes ini. Terus dilihat anaknya berapa dalam 1 bulan. 1 bulan kemudian tes lagi tingginya berapa, tuh saya tulis Pak. Nah, disinilah kelebihan pupuk ekofarming, orang-orang yang masuk dalam PTBS untuk membantu masyarakat supaya benar dalam pemupukan dan pencerahan ilmu supaya mengerti bahwa selama ini dengan menggunakan racun kita kembalikan bahwa saat ini supaya kita dimakan anak cucu menjadi bersih, sehat dan cerdas. Ini salah satunya.
pupuk ini Pak. Amin. Ya, makanya yuk kita bangun dengan ikhlas karena Allah, ini akan menjadi lebih baik. Oke Pak, itu gambarannya sepintas. Jelas Pak? Itu aja. Ciri-ciri ini yang linting ini selendap nih Pak Jo. Selendap ya, oke. Yang ini tidak terkena walaupun satu kotak. Makanya yang efektif mudah-mudahan sebelum tebar harus dibuat racun dulu, semprot, dan racun jeda 7 hari, semprot ekofarming, mempercepat pertumbuhan. Nah mudah-mudahan selendap ini akan hilang datangnya setelah panen. Jangan datang sebelum panen, ya Pak. Setelah panen datang silakan aja, haknya dia, ya. Tapi lama-lama nggak ada makan ya kabur lagi jari. Kan ngerti Ji juga ngomong. Apa ini pinter? Kita datang wis panen. Kan gitu. Boleh terus aja lari lagi. Kan gitu. Lurusin ake. Itu salah satu Pak Insya Allah. Kami makanya ingin belajar ilmu pertanian dari Kementerian PU. Saya ikut karena ingin mensejahterakan rakyat. Salah satu ongkosnya ringan, ya tidak berarti bawah, tapi efektif. Yuk kita bangun Pak Petani, ya obatnya siap tidak akan habis Pak. Jangan khawatir, ya. PT ini sudah siap go internasional dan sudah 5 negara Pak. 1 Australia, ya Malaysia, Brunei, Vietnam, terus Singapura. 5 negara sudah mengekspor pupuk ini Pak. Hasil anak bangsa kita harus percaya dan bangga Pak. Oke Pak Jul, terima kasih banyak. Ekofarming, the best. No riba. Ekofarming. Oh, berkah.